tidak menggunakan yang pemakaran kualitatif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Andes Diono Ponco Haryo, MMAK CNA. Kepada Pak Ponco, kami persilakan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ponco. Ini saya selamat pagi siang. Saya ini sebetulnya orang yang tipikal saudara tahu kalau ini bicara itu lebih nyaman nggak pakai mic. Nah kalau saya nggak pakai mic itu no problem semuanya karena ada ini. Iya, oke ya. Karena kalau cuma segini no problem suara saya ya. Kedua juga saya berharap meskipun yang berkepentingan sangat khusus itu adalah yang di depan ya, tapi tolong kalau bisa panitia juga jangan cuma jadi tapi bisa belajar dari sesi ya. Saya dapat judul yang keren. Walaupun tadi tiba-tiba diminta untuk ngomong yang versi kualitatif lain, karena ini ya. Sekarang saya coba lepas ya. Suara saya oke ya? Ya, menurut saya suara saya lebih bagus langsung daripada pakai mic ya. Bahkan saya ngomong ruangan ini terlalu gede mestinya kalau cuma segini ya. Oke. Semua oke ya, walaupun di rekaman juga oke, suaranya juga oke ya, karena ada ini kan, ya oke. Gini, saya itu ya seperti biasa, saya nggak mau cuma sesi ini, cuma sesi itu satu arah dan sebagainya. Saya ingin sekali mulai dulu, saya nggak pakai PPT. Ya, sama seperti ini. Saya nggak mau rusak ya bahan yang sudah banyak yang bagus, baik yang kuanti maupun kuali, hanya karena normalnya semua. Ya, saudara harus sadar yang instan itu nggak akan dalam. Ya, hari ini saya dan kalau saudara perhatikan nggak? Saya pada waktu minggu lalu, waktu diajak ke daerah, terus ada sekian banyak orang ngomong, Pak, Bapak sadar nggak? Makanan itu kalau dimasak pakai kompor gas dengan kompor yang alami dari versi ini kayu bakar atau ya arang itu beda, karena mereka prosesnya itu lebih natural, ya. Saya berharap saudara, ini contoh simpel yang mestinya saudara pahami. Gini ya, kalau saya tidak ada sesi tanya jawab, saya itu cuma ya mengharapkan saudara ngikuti itu betul-betul sambil berpikir, sehingga saudara bisa tanya saya anytime, ya silakan, ya. Saya bahkan tidak, meskipun saya nanti sore masih ada narasumber di satu tempat yang lain, lalu kemudian saya masih ada acara yang di malam, ya, acara harus hadir di undangan, ya saya belum setting. Saya tetap menyediakan waktu yang sebanyak mungkin buat saudara, yang saya tahu saudara pasti ada sebabnya ikut ini. Walaupun saya juga mengatakan, saudara ikut ini pasti lebih baik daripada yang tidak ikut. Whatever the reason, ya. Bahkan yang ikut pun kalau saya lihat, ini saya lihat Dr. Rana. Makanya saya nanti mau tanya saudara satu persatu, ya. Sementara saudara boleh masih tentatif, tapi sementara saya ingin tahu sebetulnya saudara punya ide apa, ya. Saya ingin supaya saya memberikan ya inspirasi kepada saudara satu persatu
terhadap semua hal yang berkaitan dengan skripsi saudara. Cuma saya selalu harus tanya dulu dengan kondisi studi saudara. Ya, yang tidak semester 6, angkat tangan. Ada yang tidak semester 6? Berarti semester 8? 8. Oke. Ya. Kalau saya ngomong ini, saya berharap pada saudara semua jangan berpikir kalau studi lebih cepat itu lebih hebat. Ya, saya punya banyak story sebelum tentang ini, cuma nggak tahu nanti tututi nggak. Ya, nah yang penting finish you started, itu betul. Ya, finish you have started. Ya, itu yang penting. Tapi memang kalau terlalu molor juga nggak bagus, karena saudara akan kehilangan opportunity. Tapi tidak berarti hari ini ada orang yang dengan segala cara sampai bikin skripsi ecek-ecek pun nggak apa-apa, yang penting selesai cepat. Itu yang saya minta saudara pikirkan. Ya, Bu Feli tadi menurut saya belum tuntas waktu mengatakan bahwa skripsi itu adalah kenangan seumur hidup saudara. Ya, saya sampai hari ini tidak pernah menyesali proses pembuatan saya yang setengah mati, baik S1, S2, S3. Itu saya tidak mau yang, ya, bahkan saya sebetulnya pada waktu terakhir S3, saya dalam tanda kutip dipinang oleh ketua program, bimbingan sama aku, lebih cepat. Nanti kita ambil praktis dan seterusnya. Ya, saya dalam hati betul-betul sorry. Saya tidak akan, istilah saya, melacurkan sesuatu yang penting berharga untuk segala alasan yang lain. Ya, apakah itu uang, apakah itu cepat, atau hal-hal yang lain. No. Makanya saya ngomong awal ini dengan supaya saudara nangkep sesuatu. Mungkin saya menjadi berbeda, tapi saya justru mau ingatkan saya, salah satu hal yang tidak dilihat oleh Wanti itu adalah hal-hal yang begini. Ya, Kuali itu melihat itu. Kalau saudara tanya saya, Pak, Bapak dulu, ya, itu bagaimana? Saya sudah pernah cerita kepada saudara. Saya ini IPA. Dulu saya punya pandangan yang buruk terhadap IPS. Sorry yang dari IPS, saya tidak bermaksud. Tapi saya ingin tahu, semua termasuk panitia yang dari IPS sekarang. Nah, lebih banyak berarti kan, lebih banyak. Oke, ya. Karena dulu saya menganggap yang dari IPA, ya, yang dari IPS itu pasti takut pada matematik, statistik, terus apa? Fisika, kimia, biologi, dan sejenisnya. Itu yang ditakuti. Saya adalah orang yang, ya, justru yang ditakuti orang saya harus belajar. Saya tipikal itu. Jadi saya masuk IPA. Dan saya tidak pernah bayangkan hidup saya dibelokkan Tuhan. Saya tidak tahu saudara pernah dengar cerita ini, tapi saya tidak ingin cerita ini terlalu panjang. Dibelokkan Tuhan untuk harus menerima. Kamu belajar yang dulu kamu anggap sepele dan seterusnya, ternyata not that simple. Dan itu pun awalnya juga saya masih, saudara nggak mau tahu, saya waktu masuk di Ubaya sebagai dosen belum ada jurusan akuntansi, saudara tahu kan? Ya. Terus, saya ngajarnya matematik karena saya suka dengan matematik. Dan sampai hari ini semua hal, ya, persoalan yang saya hadapi, kalau itu bisa dihitung, saya pasti menggunakan matematik untuk itu. Sampai hari ini, saudara salah sekali kalau saudara berpikir matematik itu cuma hal-hal yang saudara pelajari di, ya, sekolah. Salah. Matematik itu adalah logika. Ya, oke.
Tapi waktu saya masuk dengan segala mindset yang merendahkan, yang nggak bisa ngitung dan sebagainya, pelan-pelan saya belajar. Dan hari ini saya justru nyebrang. Saya ada di wilayah Kuali karena ternyata hidup itu, ya, kalornya itu di Kuali. Ya, saudara kalau yang sudah jatuh cinta pada Kwanti, kepo dan sebagainya, nanti boleh diskusi sama saya. Ya, bahkan kalau saya ditanya, saya dulu S1 saya, skripsi saya, itu akuntansi keuangan. Karena saya tidak pernah dapat mata kuliah akuntansi manajemen. Saya yang create itu di UBAI. Karena saya tahu, ya, karena saya punya pemikiran yang menurut saya macam-macam di masa depan, ya, saya bangun itu dan saya berada di situ. Dan saya yakini juga saya berada di tempat yang betul. Ya, kalau saya pakai bahasa singkat, tapi saudara kan sudah nggak mungkin. Jadi saya ngomong lebih terbuka ke saudara. Kalau saya ngomong itu di semester 2, semester 3, nanti pikirnya saya promosi. Saya nggak akan promosi sesuatu yang bagus. Yang bagus itu akan tampil sendiri. Ya, walaupun saya juga ngomong, yang welek-welek, yang takut seperti biasanya, yang takut Kwanti itu juga lari ke Kuali. Itu yang merusak Kuali sehingga Kuali terkesan ecek-ecek. Tapi sorry to say, ya, jangan menganggap Kwanti bahkan suatu yang perlu dibanggakan. Karena di Kwanti, kalau saya ngomong terbuka, Kwanti itu ngesok segalanya serba pasti. Nah, ya, makanya saudara sudah melakukan dugaan, dan dugaan itu saudara bikin hipotesis. Loh, soal gitu saya ngerti banyak. Tinggal saudara membuktikan. Seolah-olah dengan pembuktian saudara pasti begitu. Not that simple. Ya, saudara pikir kalau saudara punya satu variabel dependen dan 3 variabel independen misalkan, apakah saudara berpikir bahwa variabel dependen itu cuma ada 3 variabel independen? Kan not that simple. Hanya saudara setting. Kan gitu. Loh Pak, kan statistik menyediakan ada E ya Pak? Iya, tapi itu pun juga banyak kelemahan. Saya tidak mengatakan Kuali lebih baik, loh. Yang benar itu kombinasi. Tapi kalau saudara mau kombinasi, nggak selesai saudara diskusi. Kan gitu. Ya. Apalagi kebiasaan saudara, itu dari Bu Feli bagus sekali mengingatkan. Jangan cuma menjawab secara statistik, tapi ceritakan mengapa kok hasilnya begitu. Itu justru yang lebih penting dari temuanmu. Walaupun itu juga menurut saya terlalu deterministik. Ya, kalau saudara nggak ngerti silakan tanya ya. Langsung ya. Nah, saya mau ingin supaya saudara, ini saya tadi ya, dijemput oleh Clifford ya, di belakang itu ya, lantai bawah ya, dia nyokap saya ya, naik tangga dan ya, waktu naik sampai lantai 6 ya, saya nggak kelihatan megah-megah kan, santai kan ya. Brian, kamu pernah nge-shoot saya soalnya ini. Ini sudah berapa langkah saya ini? Ini sebentar, ini 12.000. Ditanya, Pak, Bapak mulai jalan pagi-pagi ya? Iya, jam 6 saya sudah jalan. Saya jalan awal dengan teman saya, berikutnya terus dengan istri saya. Ya, setelah pulang saya siap-siap, saya nyiapin. Saudara, saya memang tidak pakai PPT, tapi jangan dianggap saya tanpa persiapan. Ya, memang style saya, karena banyak orang dosen bahkan itu sudah ngomong, Pak, Bapak itu tetap pertahankan style Bapak. Kalau mereka nggak bisa mengikuti, salah mereka. Tapi biarlah, ya. Nah, saya
Manusia itu, ini poin, nanti saudara nanti menangkap kalau saya ngomong. Manusia itu cenderung di satu pihak untuk hal-hal tertentu dia nggak mau sama dengan yang lain. Tapi di lain pihak, dalam hal yang justru sangat penting, dia tuh pengen diseragamin. Gitu ya? Isinya bab satu apa? Diseragamin kalau bisa. Ada petunjuknya. Ya, bab 2 ada petunjuknya. Kalau saudara nggak ada petunjuknya, saudara akan cari. Kalau perlu, ya di skripsi lama yang banyak yang nggak karu-karuan itu, saudara ulang lagi. Karena saudara kehilangan esensi dari penulisan. Catatan loh ini, saya ngomong ini ya. Saudara pikir, ya, bikin skripsi itu seperti bikin nasi goreng. Yang ada ritualnya. Ya, di bagian akhir saudara menjadi ya mumet. Tadinya saya ingin dapat petunjuk 1, 2, 3, 4, 5 dan kalau saya ikuti semuanya akan beres. Saudara pikir saudara begitu? Saudara pikir besok kalau saudara pacaran itu harus mengikuti petunjuk dari orang-orang pertama keluar itu ya rundown-nya seperti apa dan seterusnya. Saudara pikir begitu semua? Come on. You have your own style, you have your own life. Ya. Yang penting saudara harus paham esensinya. Bukan technicalities-nya. Nah, repotnya yang kuanti itu memang banyak technicalities. Saudara tahu nggak? Tadi waktu Bu Feli ngomong, misalkan, ya, Bu Feli ngomong, ya, skala pengukuran ada 4. Kalau saudara bisa mengucapkan urut, itu yang benar. Yang paling rendah itu nominal, di atasnya ordinal, yang di atasnya lagi interval. Yang the best itu adalah rasio. Jangan saudara pikir semua bisa diregresikan, nggak bisa. Hanya yang rasio dan interval saja ini bisa diregresikan. Yang lainnya tidak bisa. Tapi seringkali mahasiswa dengan cara lama ini niru yang lama yang keliru, diulang terus. Dan sorry itu saya kadang-kadang dosen juga tidak menyadari. Karena kuanti itu punya banyak tata cara. Karena kalau nggak ikuti tata cara itu, rusak hasilnya. Itu poinnya. Sama dengan saudara kan, teknologi itu kan hasil dari kuanti ya, gitu ya. Kalau saudara, ya masukkan meskipun itu uang saudara, meskipun itu kartu saudara, tapi kalau PIN-nya salah gimana? Betul ya? Itu tata caranya. Ikut Allah. Saya berharap kalau saya ngomong gini tidak menggoncangkan iman skripsi saudara ya. Saya berharap pada saudara, ya, pikirkan betul nanti, ya. Paling tidak saya hari ini sejak tadi saya ngomong tentang yang penting itu sudah saya ngomong 3 hal. Ya, yang pertama itu sebetulnya tentang paradigma berpikir. Yang tadi saya ngomong, kalau saudara paham kan itu. Ya, sehingga saudara nanti menyadari, oh iya ya, dalam hidup itu mana yang saya ya secara benar itu saya sikapi dengan kuanti, ya, yang lainnya itu wali. Saudara coba bayangkan pacaran pakai kuanti. Coba. Lebih ya.
kita kembali pada hakikat manusia. Makanya yang kedua saya ngomong tentang esensi. Ya, esensi, saudara harus melihat itu esensi. Hati-hati. Kalau saudara lebih karena ritualnya, saudara kehilangan esensi. Karena saudara terjebak. Waktu saudara bikin bab ini, subbab ini, saudara harus lihat contoh supaya saudara buat. Saudara tidak lihat esensinya apa itu. Mengapa dia bikin seperti ini? Nah ini sorry to say, saya mulai sambil terus ini ya, ini saya makanya saya ulangi bolak-balik ya, jangan gunakan dengan pola pikir yang sempit dan dangkal. Gunakan apa? Akal budi hati nurani. Akal budi dan hati nurani. Jadi waktu saya sulit gini, ya sorry, saudara harus mengikuti cara saya itu, ya itu betul-betul dengan ya akal budi dan hati nurani saudara. Saya sering kali ngomong, saya bukan dosen ecek-ecek, tapi jangan dianggap saya kalau cerita itu cuma sekedar cerita. Berarti saudara nggak paham. Berarti saudara nggak menggunakan akal budi hati nurani saudara. Ya, memang, ya itulah sebabnya salah satu yang saya bongkar itu, ya, karena wali nggak usah pakai politik. Karena saya lebih karena esensi. Karena kuanti menyebabkan saudara runtun seperti itu. Dosennya pun juga harus terpola itu. Ya, yang ketiga sebenarnya tadi saya baru sudah ngomong bahkan di awal. Pikirkan bahwa skripsi itu lifetime achievement. Ya kan? Jangan aku gimana caranya? Seorang anak bimbing saya, pertama maksud, akhirnya saya rilis. Tapi kelihatan sekali, karena dia maksud. Sehingga dosen penguji waktu ujian skripsi mengusulkan, ini eman area. Ya, dan akhirnya waktu diminta untuk mengulang, dia nangis awal. Ya. Dia aktivis. Oh, sekarang ini ya. Tapi kemudian justru karena dia mengulang, nambah 1 semester, dia bikin lebih bagus. Bahkan sekarang dia sudah S2. Kadang-kadang saudara itu cepat ribut, ya, sehingga saudara akhirnya jadi budak korporat. Ya, saya bersyukur saya tidak memilih jalur itu. Meskipun saya juga bisa menyatakan I'm a professional accountant. Ya, nggak semua dosen punya sertifikasi dari Departemen Keuangan. Benar ya? Untuk dapat sertifikasi harus CA. Saya juga punya CA. Saya nggak dipasang aja. Gitu. CA saya adalah CA yang paling tua di seluruh Ubaya pasti. Saya duluan. Ya. Terus, ya setelah itu harus punya ya ini lahan praktek. Saudara juga tahu. Makanya saya mau di satu sisi saya juga ya, ngerti dunia ilmiah, tapi saya tahu persis accounting itu dunia praktisi. Ya, pikirkan tentang waktu saudara buat itu, apakah saudara hanya untuk kepentingan arogansi akademik, atau saudara berpikir apa yang saudara buat itu memberikan kontribusi di dalam dunia accounting yang praktikal. Itu dipikir. Ya, kalau jalurnya menurut saya bisa no problem, kuanti kuali bisa. Cuma repotnya hari ini kuanti itu selalu menuju ke ya, hal-hal yang justru berurusan dengan ya, keilmiahan seolah-olah. Kalau enggak, ya nanti
ini, waduh, nggak keren. Ya saya nggak sebutkan eksplisit, nanti dipikir saya ini. Nah, oke. Saya sering kali ngomong, tulisanmu waktu diaplikasikan di ya, satu unit bisnis dan mereka merasakan kelebihan dan seterusnya, itu sudah cukup real sudah. Daripada ya, sekali lagi saya ganti ya, cuma daripada dipasang ya, jurnal Q berapa kartu, tapi ya cuma di jurnal loh. Ya, itu yang saya sebut dengan arti implikasi. Walaupun saya juga tahu, Pak, kan ada implikasi teoritis, Pak. Kalau implikasi teoritis kan bahwa ini akan membuat teori bisa berkembang menjadi lebih banyak. Yes. Tapi pastikan teori itu menjadi sesuatu yang bisa berhubungan dengan real world. Kan gitu. Ya. Tambah lama kalau jauh dari realita kan juga repot. Betul. Karena ada kesan nanti kalau supaya kelihatan tambah istimewa, tambah mengada-ada. Nanti kalau saudara, ya ini saya ngomong duluan, tapi contoh ini sampai dipakai oleh banyak dosen juga. Saya sampai ngomong gini, ya, supaya kelihatan ya, canggih, maka saudara berusaha ya, membuat studi pengaruh anjing kencing terhadap kebanjiran. Logikanya masuk. Makanya saya ngomong statistik itu salah satu kunci dari yang namanya plausibility. Sorry, saudara, yang kuanti belum tentu mendapatkan poin itu, plausibility. Saya tadi pakai contoh, anjing kencing, keluar air kan? Iya kan? Logikanya masuk kan? Kalau sampai air itu terlalu banyak kan terjadi banjir, kan gitu? Iya. Tapi yang saudara terlalu lebay. Kalau saudara menganggap bagaimana pengaruh, bisa distatisikan nggak? Bisa. Nanti hipotesisnya bisa diterima. Karena datanya mendukung. Tapi kalau saudara bikin konklusi, maka harus hati-hati. Semakin banyak anjing kencing, bisa terjadi banjir. Not possible. Ya, be careful. Saya cerita ini supaya saudara ya. Makanya ngomong, akal budi dan hati nurani. Ya, makanya saya kembali pada 3 kata kunci tadi itu: lifetime, esensi, lalu paradigma. Ya, oke. Saya singkat ngomongnya, mancing itu dulu. Tapi saya nanti akan lebih jauh. Saya mau lebih mengenal saudara satu persatu. Ya, ini dari daftar peserta yang sudah saya catat di sini. Ya, saya ingin lebih khusus lagi. Ya, saya mau memastikan Tandri. Ya, kelihatannya ini catatan saya valid. Ya. Saya mau ini aja. Kamu kira-kira bikin tentang apa? By the way, IP dulu. Nyebut IP dulu. IP berapa? 3,2. Yo, oke. Terus kamu mau bikin apa secara khusus? Gak usah panjang-panjang. Pokoknya tentang ini gitu aja. Apa? Penerapan sustainability, terutama SDG dalam organisasi non-profit. Non-profitnya ini gereja. Hati-hati ya, ojo terlalu berlebihan ya. Nanti sama dengan saudara itu, istilah saya itu, saudara itu mau membuat bagaimana ya radar itu bisa diaplikasikan untuk becak ya. Ya, mobil saja belum tentu radar, kecuali kalau mobil itu tanpa apa? Baru perlu radar tanpa apa? Driver. Ya.
Setahu saya mobil yang termahal itu harganya sampai puluhan ya, nggak sampai lebih dari ya 30 M. Ya, uang segitu saja nggak sampai harus punya ladang. Nah, jangan sampai sesuatu yang berlebihan canggih untuk hal yang so simple. Ya, itu komentar saya sementara supaya lebih ini. Oke, Stephanie Joyce ada. Mau anu aja. Pembimbing siapa? Rencananya Pak Bun. Oh, oke. Masih rencana ya? Belum anu ya? Belum itu. Masih itu. Saya baru sadar ya, memang belum fix ya. Saudara memilih itu, pembimbing itu juga penting ya, penting. Jangan pembimbing itu sudah pilih karena wah, ya dia kok cantik, dia kok cakep. Atribut yang itu dia saudara hilang esensi lagi. Ya, ini kamu berapa? 3, coba foto. Ya wes, anu satu juta ya nanti. Belakangnya. Kamu berapa? Aja. Ya, oke. Sementara pembimbing rencananya apa? Oke. Berikutnya lagi Karin Fiona. Iya, oke. Ya. Kamu kan sudah masukkan kan? Oh, belum masuk? Oh, kamu tentang apa? Oke. Ryan, ayo. Ya. Kamu juga kelihatannya kuali ya. Sementara kamu sudah nulis ini, catatan saya kuali soalnya. Kamu IPK berapa? 3. Terus? Model penggajian harian atau bulanan terhadap kinerja pegawai. Ya, anunya modeling ya. SPM. Cuma oke. Pembimbing belum. Mungkin Pak Aris atau Pak Boni. Oke. Fiona. Iya. IPK. Oke, terus oke. Rencana? Oke. Ini Alvin nggak masuk ya? Nggak ada ya? Alvin nggak masuk. Renia nggak masuk ya? Oh, ada. Oke. Renia, kamu kuanti ya? Iya, belakang saya. Berapa? Oh, oke. Terus? Tentang apa? Oke. Lalu Kristiani. Ya. Ya. Tentang apa Bu? Berapa? Ajar. IP kamu? Oke. Ngomong yang jelas. Ngomong sama-sama. Bisik-bisik saya. Ganti ke bisik-bisik. Saya cuma bisik-bisik sama istri saya. Oke. Kalau Pak Bebel rencananya? Oke. Erika. Oke, terus? Audrey.
Oke, terus? Sudah semua? Ya, yang lainnya nggak ada ya? Lesiana nggak ada ya? Ya, apalagi yang sudah izin nggak ada ya? Gabriela, Dina, Alexander, Monica, ya ada semua ini ya. Angelin, Aurel, Valerie, Tiffany, dan Amelia, nggak ada semua. Ya, oke. Saya berharap pada saudara, pancingan saya itu, mungkin saya nanti tambahin beberapa penjelasan, tapi termasuk saudara yang wanti pun boleh. Karena saya punya anak bimbing lumayan banyak. Ya. Tapi hari ini memang semakin sedikit karena semakin takut melihat saya sebagai pembimbing. Ya. Tapi saya bersyukur sampai hari ini nggak ada satu anak bimbing saya yang menyesal. Ya. Oke. Kalau mau tahu sebetulnya ya, kalau saudara tahu dosen-dosen senior itu pasti hampir semua bimbingan saya. Ya. Apakah Pak Sujoko, Bu Lia, siapa lagi? Bu Yike, siapa lagi yang dari Ubaya? Yang agak senior, ya. Oke. Saya ingin komen saudara, ya. Jujur ya, ngomong ya. Ya meskipun nggak satu per satu semua, tapi apa yang saudara takutkan tentang skripsi? Lalu berikutnya lagi juga pikirkan apa yang saudara takutkan tentang bimbingan. Coba, saudara ini salah satu wali yang kayak gini, ya, nggak sok tahu untuk seolah-olah ya caranya gini semua, enggak. Wali itu selalu istilahnya itu memanusiakan, situasinya itu dibuat menjadi lebih natural. Ya. Ini sekali lagi bukan benar salah. Kalau saudara itu mengasumsikan semuanya itu begitu pasti, kuanti lebih powerful. Karena cakupannya bisa lebih luas. Tapi realita, ya, itu manusia itu unik. Dengan keunikannya ada experience masing-masing. Yang kalau itu ditelusuri itu menjadi sebuah ya, hal yang menarik untuk ditulis juga, untuk dipahami, untuk diceritakan, untuk ditulis akhirnya. Nah, wali itu melihatnya dari paradigma ini. Ya. Kalau yang kuanti itu saudara sudah punya aturan, lalu saudara memastikan ini seperti yang saya duga nggak? Lalu statistik akan melakukan validasi. Ya. Makanya istilahnya beda banget kalau kuanti validasi. Kalau kuali nggak boleh pakai istilah validasi. Yang boleh adalah yang namanya triangulasi. Untuk memastikan saudara tidak bias. Kalau kuanti untuk memastikan itu mereka pakai uji asumsi klasik. Apakah terjadi itu skedasisni atau apapun itu diasumsikan semuanya serba terpola. Nah, tapi kalau wali itu ya biasnya itu ya, diupayakan tidak terjadi dengan cara triangulasi namanya.
Oke. Eh, saya tadi kembali ke pertanyaan, tolong ya. Paling tidak kalau jumlah segini itu berapa? 1, 2, 3, 4, nggak sampai 10. Saya paling tidak 4 orang lah. 4 orang itu belum selalu ya. 4 orang ngomong. Ada 2 tadi pertanyaan saya kok. Nanti jangan nggak tahu. Pertanyaan saya ngomong. Apa yang kau lakukan dengan skripsi? Apa yang kau juga bingungkan, terutama dalam hal bimbingan? Ya. Yang kedua ini memang nanti saya pakai contoh bagaimana saya membimbing. Saya nggak mungkin kita pakai dosen lain. Meskipun dosen-dosen itu sebagian juga dulu saya bimbing. Cuma waktu saya bimbing mereka dengan yang saya lakukan sekarang sudah banyak saya juga improve pasti. Ya, karena saya belajar juga. Ya. Makanya kalau dosen-dosen itu berasumsi, wah dulu saya begini, not that simple. Ya, oke. Silakan ada yang mau ngomong. Nanti saya, ini bukan masalah betul salah, tapi saya ingin supaya I learn something about writing skripsi from you. Kan gitu. Ayo silakan ngomong. Ini saya tidak minta saudara nyata terus, saudara sudah ngomong, memberikan. Kan saudara kan ada bingungnya, ada dan sebagainya. Kalau enggak, saudara enggak akan ke sini. Tapi kalau saya mau sedikit gambar, saudara. Kalau saudara sudah klik, problemnya skripsi itu problem waktu justru masih bingungnya. Makanya saya berusaha untuk supaya bingung saudara itu, saudara bisa perpendek. Karena pada waktu saudara klik, apalagi saudara kalau intens, ya. Saya mengatakan skripsi itu 1 bulan cukup. Intens. Supaya saudara tahu ya, waktu saya mengerjakan skripsi saya sudah dalam posisi kerja dulu. Saya kerja waktu saya pernah cerita mungkin ini. Waktu saya sudah masuk usia 21, saya sudah memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada orang tua. Setelah beberapa waktu kemudian bahkan saya tidak cuma tidak minta, tapi saya justru memberi. Makanya saya bisa tahu persis anak itu bagaimana terhadap orang tua. Ya. Nanti saya jadi cerita lain lagi nanti. Ya, fokusnya finish what you started. Saudara sudah start sekian jauh, ya. Tapi di sini tidak berarti finish as soon as possible. Ya. Sama dengan masak, ya. Yang penting jadi, nggak matang nggak apa-apa. Wah sayang. Ya. Skripsi itu lifetime. Pikirkan itu. Ya. Memang hari ini ada sebuah, saya tidak ngerti, sama persis. Hari ini orang berpikir kalau dia kaya dia akan bangga. Seolah-olah dia hidup lebih baik. Not that simple. Jangan saudara ikut arus yang model kayak gitu. Ya. Tadi pagi saya masih menekankan kepada istri saya lagi. Apa? Tentang apa? Tentang anak yang sudah pergi. Karena pada umumnya orang bangga tentang panjangnya. Ya, kalau saya ngomong selesainya, ya, apa yang dia lakukan?
sama dengan ini cuma contoh aja ya. Kalau saya pakai ini, sorry saya yang wanita, saya pakai contoh saya bola. Ada seorang main 10 kali, ya, dia menghasilkan 15 gol. Dengan orang main 100 kali, dia menghasilkan 30 gol. Menurut saudara mana yang lebih bagus? Sama. Iya kan? Ya. Jadi balik lagi, ini bicara tentang ya kualitas kan? Kuali. Ya. Ya, versi yang lain juga kita bisa pakai contoh. Ayo, saudara, tolong, masuk sekian banyak nggak ada yang saudara di sini tidak cuma untuk diam nyatet dan terus ya, right, kenapa? Karena kuali tadi kan kuanti dikatakan ilmiah. Kalau kuali takut dinilai nggak ilmiah, Pak. Iya, kenapa? Karena Yang ngomong siapa? tadi Bu Feli. Bu Feli ngomong gitu? Enggak, maksudnya kayak kuali kan biasanya Seolah-olah gitu. Seolah-olah. Itu justru dosa yang saya akui tadi itu. Saya dulu kan rasanya bangga karena IPA dan seterusnya. Hari ini saya berada di IPS, bahkan saya memilih jalur kuali. Karena saya mau ini. Ya. Bahkan saya ngomong, saya nggak ngitung, tapi banyak pemenang Nobel di bidang ekonomi itu bukan kuanti. Ya. Kalau saya jawab gitu, jadi jangan sampai berpikir itu sama dengan jangan sampai berpikir kalau kamu tidak sekaya temanmu, maka hidupmu gagal. Ya. Saya pernah budo teman saya yang sugih. Wah, kamu itu sugih, iri ya sama kamu. Tahu dia, aku malah iri sama kamu. Sugih, akhirnya sopo sih menikmati. Tapi kamu, ya, jadi narasumber ini dan itu dikenal orang mendekati kamu bukan karena ya mau sesuatu khusus, tapi mereka mendapatkan ya banyak hal dan seterusnya. Dia ngomong sama saya gitu. Saya menganggap untung dia masih waras untuk berpikir, karena banyak orang berpikir tentang hal itu. Nah, Pak, kalau orang banyak menganggap itu gimana, Pak? Ya kan masalahnya kan bukan kuanti saya, kan kuali saya. Nah, kalau saya mau gini nangkep ya, saya nggak berurusan dengan orang banyak. Saya berhadapan dengan orang yang punya esensi. Ya, walaupun saya ngomong ini nggak usah keburu sombong kalau ya kita kelihatan lebih, tapi juga jangan terburu-buru minder hanya karena kesannya begitu. Makanya ya ini cuma contoh ya. Ada orang yang komentar ke saya soalnya, Bapak itu betul-betul selesai dengan diri Bapak. Bapak itu kemana saja, ya. Kalau Bapak ya, mau pakai mobil biasa, ya, Bapak nggak merasa apa-apa. Iya, Bapak. Ada orang kalau mobilnya itu yang lain bagus-bagus, dia jelek, dia ngerasa. Saya tidak peduli itu. Kalau saya seringkali jadi pembicara itu ada tempatnya mobil. Saya seringkali nggak pakai itu bukan karena mobil saya kurang bagus, karena biasanya di sana mobil bagus. Tapi saya memberikan tempat itu untuk yang butuh. Ya,
penghargaan tempat yang penting. No problem, saya jalan lebih jauh supaya saya lebih sehat. Ya, nggak gampang. Ya, oke. Jadi hati-hati dengan makanya ngomong paradigma, ya mindset itu hati-hati. Terus saya ulang lagi, poin saya cuma 3 itu. Yang kedua esensi. Ya, yang ketiga jelas kenapa? Lifetime. Achievement. Lakukan yang benar. Yang salah satu yang buruk dari kita itu adalah kita untuk main game lebih serius daripada bikin skripsi. Gitu. Nah, ya kita untuk mainan, untuk hangout itu lebih penting daripada ya mikirin skripsi. Itu juga menurut saya. Loh, kamu momentum bikin itu cuma tinggal, ya kalau enggak semester ini semester depan itu. Kalau kamu mau mainan, kalau kamu mau apa macam-macam itu nanti bisa. Yang ini itu momentumnya itu ini. Jadi achievement itu dihubungkan dengan momentum. Makanya kamu harus punya ya sikap priority yang benar. Jangan kamu menganggap, misalkan, kalau kamu sudah baca 10 jurnal, kamu sudah cukup. Kalau ternyata untuk kamu lebih baik itu perlu 30 jurnal, misalkan. Gitu loh. Saudara harus tahu ukuran yang namanya enough. Enough itu bukan karena saudara bosan. Ya, sama dengan kata-kata mutiara. Ya, saya berhenti bukan karena lelah, saya berhenti karena selesai. Jadi meskipun lelah, jalani karena belum selesai. Perlu istirahat, lakukan istirahat yang cukup, tapi jangan berhenti, jangan putus asa. Ya, yang bagus itu waktu dengar saya ngomong gini semuanya, iya betul, masuk akal Bapak satu ini. Ya, tapi waktu ngelakoni, ya, nunggu dosen pembimbing, ya, ya kalau saya punya jadwal bimbingan, mungkin saudara pernah dengar, saya punya jadwal bimbingan setiap minggu ketemu. Ya, aturan setiap minggu. Pak, belum ada perkembangan. Dengerin, mungkin ada yang datang yang ini. Kamu dapat inspirasi. Tapi, ya, istilah saya keteraturan pertemuan itu memberikan pengaruh daripada ya janjian. Oke, satu lagi ya. Siapa yang mau ngomong lagi? Saya berupaya untuk supaya saudara ya, segala yang menakutkan itu saudara menjadi lebih. Yang lain gimana? Pak, apakah IP berpengaruh terhadap hasil skripsi? Sebetulnya tidak. Tapi saya normalnya berharap IP yang lebih tinggi. Ya, seharusnya saudara tidak bikin yang ecek-ecek. Dan hari ini saya melihat, terutama saya tahunya waktu kapan? Waktu ujian. Saya dalam hati sampai begini. Ya, ini pembimbingnya kok membiarkan mahasiswa IP 3,8 tapi bikin yang kayak gini.
Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara punya kapasitas untuk bertanding di level dunia, tapi saudara ya merasa oke hanya karena saudara ya nggak mau ribet. Itu saya sebut dengan opportunity loss. Ya. Sama dengan waktu saya menasihati seseorang. Saya waktu itu ngomong gini, seharusnya kamu itu, karena aku kenal kamu, kamu itu lebih layak untuk dapat pasangan, bukan dia. Jangan karena kamu sudah lelah berhadapan dengan orang yang begitu banyak. Ya. Paling tidak saya membuktikan dari hidup saya. Gak apa-apa, saya baru merit umur 38 gak apa-apa. Tapi saya merit pada orang yang betul, daripada asal laku yang dijalani seumur hidup. Hari ini banyak gitu. Dan waktu saya ngomong gitu, dia ngomong, wis Pak, aku capek. Ya wis. Setelah merit 1 tahun, Pak, aku gak kuat. Gawe gak kuat. Nemen Pak ini Pak. Kan saya sudah ngomong, dimensi yang saya cerita itu dimensi kuali. Ya. Oke, supaya saudara ngerti ya. Oh, ternyata esensinya kuali itu adalah bagaimana kita mengeksplor sesuatu yang penting, yang nanti kita bisa lihat ini yang istimewa, yang belum tentu ada di yang lain. Itu cara kerjanya kuali. Lalu kamu bikin cerita tentang hal yang menarik itu. Nggak usah terjebak pada susunan. Lupa, wali boleh 10 bab? Boleh. Yang penting selalu, kalau kita bicara tentang bab itu, ya yang penting selalu ada opening, gitu, dan ada penutupnya. Betul ya? Lalu ada siapa yang nyuruh seolah-olah teori harus 1 bab? Siapa yang nyuruh metodologi harus 1 bab? Kalau cerita metodologimu begitu panjang, ternyata bisa dibikin tambah. Nah, kalau saya, memang akhirnya kalau saya ngomong gini, tidak lazim untuk yang kuanti, yang beginian, karena itu akan dianggap berdosa. Dosa akademis besar itu adalah ya kalau tidak mengikuti polanya kuanti yang sudah fix. Pak, pembahasan boleh Pak, 4 bab? Boleh. Kalau kamu bisa membuat pembahasan itu begitu bagus steppingnya. Kan kalau kamu bikin 4 bab itu kan berarti apa? Ya, harus pentahapannya kan bagus kan? Ya. Setiap bab itu menjadi sebuah cerita yang menarik. Saya jamin kalau kamu bisa bikin yang model kayak gitu. Kalau kamu nggak dapat A, ya, boleh datang ke saya. Ingat ya, saya ulangi lagi ya. Kata kuncinya cuma 3, paradigma, apa? Esensi, ya, lifetime proses. Paradigma itu saudara melihat
Apa yang saudara buat ini? Saudara mau apa mau? Kan gitu. Terus esensi itu bicara tentang sebetulnya yang mau saudara ya jadikan menjadi sebuah tulisan itu sebetulnya apanya? Kan nggak boleh bisa niru-niru. Saya pakai contoh sederhana aja. Meskipun kamu bersaudara, meskipun kamu bersahabat baik, ya, ketemu pacar yang kebetulan juga bersahabat baik dan saudara, proses pacarannya kan beda kan? Gitu ya? Nah, kuali itu melihat keunikan itu. Untuk kamu ceritakan dengan apa? Penuh ya penjiwaan. Ini jalannya. Jadi meskipun bahasanya kata-kata pacaran, tapi ternyata detailnya nggak sama antara ini dan itu. Itu loh, wali. Makanya kalau wali itu yang kau sebutkan itu mirip-mirip dengan skripsi yang lain semua. Kamu lagi merusak esensi dari wali. Salah satu yang saya boleh ceritakan untuk supaya saudara kalau nggak bisa nanti ngomong ya. Saya tuh pikir kalau saya pakai contoh itu saudara bisa dapat, karena saudara pakai akal budi dan hati nurani, ya. Saudara bisa dapat ini ya, meaningnya. Saya kasih contoh misalnya. Anak-anak saya, ya, meskipun tidak dapat fasilitas seperti temannya yang ini itu, ya, meskipun banyak, tapi anak saya tidak pernah menyesali kalau dia punya orang tua seperti kami. Mengapa? Karena dia menjiwai arti keluarga. Gitu, ya. Nah, bagaimana saudara bisa menjiwai apa yang saudara tulis itu menjadi sebuah hal yang saudara nanti bisa banggakan. Itu yang saya mau lebih khusus tentang lifetime. Makanya saya istilahkan pada saudara, saudara nggak bisa bikin skripsi tanpa mindfulness. Karena ini bukan mekanistik. Kalau kuanti masih bisa. Itu yang saya akhirnya putuskan mengapa kok saya melihat keindahan dari kuali itu untuk saya ya terus. Bahkan saya ngomong, mengapa kok saudara waktu sudah terbukti ya hipotesis ya oke atau tidak oke, ya kan, itu perlu dibahas karena pembahasan itu adalah hal yang sifatnya wali. Keindahannya apa yang saudara buktikan itu baru kelihatan kalau saudara bahas, dan itu adalah sesuatu yang wali. Makanya saya kalau cerita ini akhirnya saya ngomong, kuanti pun butuh wali untuk lebih merasakan keindahan dari risetmu itu, temuanmu itu. Ini saya Jabir, Rosol. Ini saya ngomong sudah 1 jam. Oke. Waktunya nggak banyak lagi.
Tapi jangan dianggap Pak Ponco cuma ngomel-ngomel tok terus ya. Oh ya, jangan ikuti dengan pola pikir yang sempit dan dangkal. Yang mahasiswa S2 yang bukan dari Ubaya itu baru ada yang testimoni ke saya. Pak, Bapak itu ketoknya gitu, tapi Bapak nabrak macam-macam tuh sebetulnya membuat kita tuh mikir asik juga Pak, bisa nabrak-nabrak itu. Justru saya selalu katakan, makanya gunakan akal budi dan hati nurani supaya saudara melihat bahwa pemikiran itu, ya, saudara kalau di bis itu seringkali saudara lihat tulisan tagline Ubaya Pak. Apa itu? Jangan saudara nggak prosol. Apa? Unity in heart Apa? and mind. Oh, itu visi, bukan yang tagline biasa. Learning beyond classroom kan? Learning beyond classroom itu bukan kalau di bawah itu beyond classroom. Beyond classroom itu meskipun saudara di classroom, saudara bisa mikir macam-macam yang ada di universe. Itu beyond classroom. Nah, meskipun saudara tidak di kampus, saudara masih bisa aktivasi learning beyond classroom. Waktu melihat ini fenomena bagus ini. Ini kalau nggak teliti ya, boy. Saudara tidak perlu harus seolah-olah untuk menemukan topik saudara harus bertambah 3 hari 3 malam. Enggak. Aktivasi aja perhatian saudara. Yang saya tadi sampaikan, akal budi hati nurani itu ini aja. Lalu saudara bikin pertanyaan. Kalau gini gimana, kok gini gimana? Wah, ini untuk bisa memastikan perlu teliti kan? Tinggal saudara hubungkan dengan apa yang pernah saudara pelajari. Makanya saya ngomong, saudara belajar jangan cuma lulus saja. Jadi apa yang sudah pernah saudara pelajari menguap. Tapi kalau saudara simpen itu, ya, waktu saudara bersentuhan keluar lagi. Pak, apakah untuk topik itu mata kuliahnya harus kita suka? Enggak. Saudara bisa enggak suka. Tapi yang penting saudara mau bayar harga untuk supaya saudara tahu mengapa saudara enggak suka, ya. Apakah saudara nanti terus enggak suka? Partner saya di kantor itu dulu waktu jadi mahasiswa saya, ya, dia nggak suka saya. Ya, awalnya mungkin bagi dia mimpi buruk kok masuk kantor saya, hanya karena mau belajar. Dan waktu berjalan, hari ini dia ngomong, saya bakal di kerjaan ini saya bakal keluar bersama Pak Ponco. Karena tidak akan, kami sudah memutuskan untuk tidak akan berpisah. Jadi di rumah ada yang sudah jadi istri saya seumur hidup mendampingi saya di rumah, tapi di dalam kerjaan saya punya pendamping yang juga sama. Jadi balik lagi, apa yang terjadi yang berdampak bisa seumur hidup itu belum tentu harus dimulai dengan apa?
Suka. Tapi saya berharap saudara punya komitmen. Karena kualitas itu muncul dari komitmen. Oke. Saudara mungkin merasa ini namanya kuali rasanya tidak terstruktur. Saya sengaja bikin ini. Kalau saudara ya berharap ada urutan 1, 2, 3 seperti itu, pasti kuali nggak begitu. Tapi saya ulang lagi, itulah esensi. Wali itu menekankan kepada esensi, sesuatu yang istimewa yang menjadi inti dari kemenarikannya itu. Jadi misalnya contoh 3 orang mengambil topik yang sama, ya, topik yang sama persis. Pak, kalau pas kami memilih misalkan company yang sama gimana? Silakan, tak apa-apa. Tapi jangan terus kerjasama. Kerjakan dengan benar-benar. Nanti bisa lihat temuannya bisa beda. Pemikirannya bisa muncul beda. Saudara pernah tahu contoh orang ya ngelihat ya, kalau dari tempat saya lihat di sini angka 6. Saya mau tanya, kalau saudara lihat dari sana gimana? 9 kan? Gitu. Ya, kuali itu sebenarnya begitu. Kamu harus konsisten. Kamu lihat dari mana? Jangan muter-muter. Gak nemu nanti kamu. Kalau saudara sudah lumayan lebih jelas, saudara cerita ke teman-teman saudara yang mungkin bersama-sama atau nggak apa-apa. Tapi kalau saudara nggak jelas, please jangan ngomel keluar, ngomong di sini supaya saya tahu. Ya, let me help you. Bayangkan, saya dapat testimoni bagus dari teman saudara sendiri yang kebetulan dia termasuk anak lomba. Dia ngomong, tambah lama tuh kalau dengerin Pak Ponco itu sebenarnya tambah asik juga. Saya waktu dulu pertama kali mengikuti Pak Ponco di kelas saya itu derdek Pak. Pak Ponco ngomel-ngomel soalnya. Ya, maksud saya di semester 6 masih ngomel-ngomel terus. Apalagi kalau sudah saya bimbing, nanti tidak keluar semua nanti. Tapi kalau saya ngomong gini, ya, saudara tidak usah ekstrim. Saudara pastikan pembimbing bukan karena gelar, bukan karena cantik atau cakep, bukan. Tapi saudara bisa learn something. Kecuali kalau saudara mau dibikin robot oleh dosen tertentu. Memang ada. Makanya kalau saya itu lebih menekankan pada pola pikir. Saya enggak, ya memang saya juga baca, tapi saya enggak akan
Ya, saya cuma kadang-kadang ngomong, tulisanmu itu kalimatnya jelek. Saya pesan pada saudara, buatlah tulisan yang orang baca itu enak bacanya. Karena ada orang, saudara pasti pernah tahu nggak, ada dosen yang ngomong di kelas itu rodok bingung, ini karena apa itu? Betul. Ada dosen yang waktu ngomong, oh ya jelas. Nah, tulisanmu juga begitu. Nah, belajarlah untuk nulis dengan jelas. Saya ya terharu sekaligus sedih waktu saya dalam ujian disertasi saya. Itu seorang profesor itu ngomong gini, saya suka sekali baca tulisannya Pak Monco. Saya bangga karena berarti tulisan saya kan enak dibaca kan? Iya. Tapi dia tidak sedih karena profesor ini selama ini ya sangat menderita karena tulisan orang yang yang membingungkan gitu. Hari ini kita berhadapan dengan banyak orang yang nulis itu ya jangan sampai besok saudara waktu ketemu saya waktu ujian saya katakan buka halaman 70 bacaan aja kamu jelaskan artinya. Terus dia waktu baca dia bingung. Iya, saya kok bingung juga. Kamu sih nulis kamu bingung. Saya kalau ngomong gitu, ya sorry, dalam hati saya ngomong. Jangan-jangan pembimbingnya nggak baca. Tulisan yang seperti itu. Nah, saudara punya mental, bimbingan itu adalah kalau bisa selalu di ACC atau saudara dikoreksi untuk lebih baik supaya lifetime-nya itu dapat. Kalau saudara mau instan, pokoknya gak usah repot-repot. Aku sudah bikin soro nih, setuju aja sudah. Atau please Pak, ya memang ada yang kayak gitu. Pak, kelihatannya Bapak, ya, enggak baca KB Pak. Aku di halaman ini aku ragu-ragu Pak. Lihat Pak ini Pak, aku ragu-ragu Pak. Ya, kalau sudah sampai begitu saya komentar. Ya wes lah, ini perlu diginikan. Tapi ada orang yang sampai pingin begitu. Tapi ada orang yang waktu bimbingan berdoa supaya langsung di ACC. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau saudara seorang koki, waktu saudara pertama kali masak, terus ya orang yang nyoba itu nggak ngomong apa-apa. Coba mikir saudara. Itu bagian dari makna wali yang dikaitkan dengan esensi, yang dikaitkan dengan lifetime achievement. Wes ya, saya tadi berharap ada beberapa orang, dari tadi tidak ngomong-ngomong orang yang lain. Oleh itu, sekarang tak tunggu. Ada yang mau komentar? Ya, yuk. Ya, jadi Yang agak keras nih di sana. jadi sebenarnya ya saya juga beranggapan saya pengen bikin skrip itu yang bagus gitu loh. Bikin skrip itu yang bagus. Makanya kadang kalau awalnya udah niatnya kayak gitu, saya kalau ngerjain sesuatu tuh pasti kayak saya tunda, terus saya saking
Jadi pengerjaan itu mungkin aja bisa kelewatan deadline. Nah saya takutnya nanti kalau saya skripsi saya kayak gitu ya jadinya kayak molor nggak selesai gitu loh skripsinya. Gini. Jawaban saya, penundaan itu tidak sama dengan ya perbaikan. Kalau saya ngomong, begitu kamu kepikiran dan sebagainya, yang kamu lakukan itu ya tulis sebisanya. Tapi jangan menganggap kalau kamu sudah tulis selesai satu misalkan, lalu kamu ngomong selesai. Salahnya mahasiswa itu adalah begitu dia sudah selesai dengan cara nyontek-nyontek, niru-niru untuk bikin bab satu saja. Ya, lalu dianggap sudah selesai, tinggal melanjutkan ke bab dua. Gitu. Kalau bimbingan saya akan menjelaskan lebih detail tentang pola kerja. Ya, ini karena masih lebih umum saya ini. Karena saya cenderung, oh kamu bikin tentang ini, saya pola kerjanya saya bisa komentar lebih spesifik. Ya. Karena saya ngomong salahnya kita itu adalah pada waktu kita di proses, kita anggap kalau sudah selesai. Padahal saya mau ingatkan pada saudara, ya, pengulangan itu luar biasa powernya. Kalau sudah selesai, berproseslah untuk kemudian kau ulangi lagi apa yang ya review lagi dan seterusnya. Nanti akan merantau lagi. Waduh, gak akan karuan. Kalau yang benar itu kalau bisa, ya bikin itu, bikin no versi, selesai satu, simpen satu itu. Laptopmu tidak akan nemu. Bikin no, kan setelah itu diedit dong, diperbaiki dong. Ya, sudah simpen versi 2. Ya, berpikir lagi, simpen lagi versi 3, betul ya? Nanti kalau kamu sudah nemu sampai versi 7 misalnya, bandingkan versi 7 dengan versi 1 kamu akan ngomong gini, iya, goblok juga. Nah, saya ngomong, kalau cara pandangmu tentang skripsi itu adalah proses belajar, kamu tidak akan bosan. Tapi kalau kamu berpandangan skripsi itu adalah penderitaan, kamu akan berupaya mengakhiri secepatnya. Itu adalah bagian yang saya jelaskan kembali tentang paradigma. Paradigma itu bukan cuma urusan kuali, tapi paradigma ya berpikirmu tentang skripsi itu apakah ya sebuah pembelajaran atau sebuah apa? Oh, saya baru ngomong lagi. Penderitaan yang harus dia segera diakhiri. Makanya kalau saya ngomong pada saudara, kalau saudara ya hidup pada masa kini, saudara jangan berpikir S1 terus finish. Saya sudah pernah ngomong di kelas begini. Nah, saya ngomong pada saudara, apalagi buat kamu yang sekarang sudah semester 8. Pak, nututi Pak, semester 8 selesai, nututi. Tapi penjiwaanmu, prosesmu, kamu harus bayar harganya. Kamu tidak bisa dengan ya tetap santai, tetap tidak bisa. Nah, salah satu saya mau ingatkan saudara dalam teknisnya itu adalah apa? Mood menulis, mood belajar. Itu pada waktu kamu lagi mood, lepaskan semua yang lain. Waduh Pak, mood itu gak pernah ada, terus gak usah sekolah.
kamu nonton film drakor, kamu bisa dibikin mood terus. Padahal itu gak mau apa-apa. Mengapa untuk sesuatu yang penting dalam hidup itu kamu tidak punya mood? Nanti ya, saya ngomong ini supaya jelas ini. Jadi something is wrong dengan diri. Makanya saya ngomong tentang paradigma laki-laki. Paradigma ini adalah segala sesuatu yang membuat kamu menyikapinya benar atau salah. Betul. Jadi waktu kamu lagi mood, istilahnya lagi on, ngerti ya? Gitu ya. Jangan berhenti. Memang akibatnya salah satu contoh, saya itu dulu, tapi sekarang sudah tidak bisa. Ya, saya setelah usia 63, saya merasa fisik saya betul-betul. Kalau sudah jam 1, saya mekso. Pada waktu kondisi rasa lelah itu, jam 1, saya gak karuan, harus berhenti tidur. Tapi dulu saya itu mood saya keluarnya itu cenderung pada waktu ya tidak ada ini interupsi gangguan. Nah itu normalnya pasti di atas jam 12. Ya, sampai dengan usia ya hampir 60. Karena saya harus menyelesaikan disertasi saya bisa ya nggak tidur, tak kerjakan terus. Pak, apa Bapak dulu juga gitu? Zaman saya seusia saudara, nggak tidur 2 hari masih bisa saya. Istri saya dulu sampai hari ini bingung lihat saya. Kamu tuh tidur sedikit daripada aku. Kerja lebih banyak, iso. Karena dibiasakan. Tubuh ini manja. Kalau kamu manjakan terus, kamu semakin enggak. Kamu habisin waktu hidupmu nanti hanya untuk mainan kok, untuk tidur, untuk istirahat. Karena terlalu dimanja. Salah satu yang bikin kita rusak pola pikir itu adalah ya orang tua. Wah dikit-dikit capek ya. Terus no. Ya, saya tidak pernah membuat anak saya begitu. Dan waktu di tempatnya opa-opanya, kalau terus gini terus, anak ini semakin jarang ke sini. Cengeng nanti anak. Nah, saya cerita ini untuk ini. Karena ini semua dilatih. Sama toh, ada orang, contoh saya, ya, memangnya saya tiba-tiba, piro ini cerita juga, gitu. Terus naik tangga. Nah, berpikir saya naik tangga itu situ enggak? Gitu. Waktu di shoot sama Brian itu, ya, sampai ada orang ngomong sama saya. Tuh, tak perhati nomor motor kalau naik tangga itu 2-2. Nah iyalah. Saya mau supaya langkah saya itu tidak mengecil. Saya harus pertahankan. Banyak orang itu menjadi renta sebelum tua. Saya berupaya melawan, meskipun saya tua saya tidak mau renta. Itu. Nah, salah satu yang membuat kita konyol itu adalah waktu kita, karena saya robohkan dan finish buat di start. Apa? Kita pikir, waduh sudah sekian jam. Duh, kamu kalau main game sampai puluhan jam juga iso. Kenapa kau bikin skripsi yang lebih penting kamu kok gak lakukan? Kok terus waktunya perlu istirahat? Itu merusak itu.
saya suka lagunya Queen. Saudara tahu The Queen? Ini karena baru dinyanyikan waktu dia oleh paduan suara. Don't stop me now. Saudara tentang paduan suara. Sehingga waktu itu saya rekam. Waktu saya rekam, wakil rektor foto saya lagi rekam itu. Pak enjoy, Pak. Enjoy saya. Satu saya suka Queen, kedua juga lagunya bagus. Kalau sudah lagi, ya nyaman itu jangan berhenti. Hal yang lain yang saya berharap pada saudara, karena itu berhubungan dengan, ya kalau wanti ya tergantung saudara settingannya. Kalau saudara datangnya data sekunder ya sudah ucapkan itu juga. Kalau wali itu kan, ya saudara itu kan melihat fenomena, ngobrol, gitu ya. Ngobrol itu jangan dibatasi. Ngobrol itu bisa menggali sebanyak mungkin. Memang tidak semuanya relevan, tapi ambil terus. Mengapa? Karena kadang-kadang, ini saya kasih contoh ya, supaya dapat gambaran ya. Wali itu kayak gitu. Kita itu bertanyanya ABC, tapi karena saudara tidak batasi ABC, gitu ya, sehingga saudara bisa nemu DEF, ya. Maka saudara bisa begini, ternyata ABC itu kalah menarik dengan DEF, gitu ya. Maka temuan saudara yang justru saudara harus eksplor itu yang DEF. Bergeser. Nah, kalau wanti, karena saudara nge-set itu seperti yang saudara mau, ya sudah, nggak geser-geser. Kalau wali bisa menemukan hal baru. Kalau wanti justru itu semua harus bisa jawab yang saudara buat. Tapi kalau wali tergantung proses. Kenapa kalau saya bisa ngomong gini? Saya justru ya melalui bimbingan saya gini, Pak, aku tuh waktu tanya ABC, lalu aku terus dong sampai DE. Ternyata aku nemu ini. Gantian, itu lebih bagus itu. Itu Pak. Berarti ya, saya tadi kalau ngomongan betul, wanti itu adalah, ya kalau saya pakai bahasa rodok negatif, adalah sok tahu segala sesuatu sudah dipastikan di depan. Tinggal ya atau tidak, gitu loh. Tapi kalau wali, semuanya sudah nggak jelas. Sebelum saudara cari berbagai macam itu. Makanya waktu nyari, ojo cuma dari apa yang makanya saya pakai, kalau saudara pakai iPad kan saudara pasti tahu kok. Misalnya wawancara, ya. Structure itu nanti mirip Panti. Waktu bikin kuesioner, ya sudah dipastikan di situ. Ya. Terus berikutnya kan semi structure, unstructured itu bahaya, nggak selesai nanti. Karena berkembang terus nanti bisa. Makanya pilihannya semi structure. Sudah ABC tapi nggak batasi, bisa muncul macam-macam yang lain. Dan itu sesuatu yang menarik untuk sudah hampir habis menurut saya. Ini kalau saya cerita 1 jam lagi belum habis. Ya sudah mau habis ini.
Ada lagi yang ngomong lagi. Mungkin tadi saya berharap ada 4, tapi cuma 2. Satu lagi. Jadi ngomong. Sebentar, saya tadi banyak nyatet persiapan saya, tapi saya nggak tahu sudah tercover semuanya enggak. Ya. Kreatif sudah. Saya cuma menekankan tentang selain saudara harus enjoy prosesnya, saudara juga harus enjoy proses nulisnya. Karena seringkali waktu nulis, saudara terjebak pada apa saja yang saudara anggap penting, bukan apa yang menarik untuk dipahami, untuk diceritakan kepada orang yang baca. Nangkep ya? Beda ya? Nangkep ya ini ya? Makanya saudara waktu menulis, saudara pikirkan orang yang baca itu sebetulnya perlu tahu apa saja. Terus di mana menariknya untuk kau tunjukkan. Itu. Saya itu ngasih petunjuk mulai dari membayangkan, nyari sampai dengan nulis. Ya, saya berharap yang saya lihat yang di belakang juga nyatet dan sebagainya. Itu bagus karena waktumu akan tiba nanti. Gitu. Dan alangkah baiknya kalau kamu catat dengan baik. Nanti pada waktu tiba waktunya itu, nanti kamu melihat. Ya ini saya ngomong gini ya, karena belum tentu saya diundang lagi. Tapi apa yang saya ceritakan itu merupakan sesuatu yang berharga karena itu dari hasil saya belajar dan saya jalani selama 40 tahun di Ubaya. Ya, saya bersyukur untung ARC-nya yang ini di kampus. Dulu pernah yang di sono, saya nggak bisa datang kalau waktu saya padat. Jadi balik lagi, ya kalau saya cerita ini sudah menyadari, ya. Di satu pihak manusia berusaha, tapi di pihak itu ada Tuhan. Kalau tidak jodoh itu tidak bisa. Dan saudara bersyukur, ya hari ini kita berjodoh. Saya lupa, saya berapa kali bicara di research camp ini. Tapi tidak banyak. Sebagian karena nggak cocok waktu. Sebagian juga mungkin karena nggak diundang. Karena itu kan tergantung ASN kok. Sorry, betul, tergantung ASN. ASN-nya mungkin kali ini takut kalau nggak undang saya. Takut saya anu ini. Enggak, saya nggak undang saya. Masalah. Kalau dibandingkan, kalau secara personal ya, dibandingkan repotnya saya harus prepare energi dan seterusnya, ya, saya bisa melakukan yang lain, yang lebih menyenangkan saya. Saya untuk acara ini saya akan drop acara yang lain, ya, yang sebetulnya tadi pagi itu teman saya mau terus saya ngomong nggak iso, saya ada yang mau diteruskan untuk dibahas. Saya nggak bisa, saya ada acara di Ubaya. Oh ya wis. Kalau saya acara itu saya duduk
bisa ketemu orang-orang penting di Surabaya. Tapi saya memilih ketemu orang penting di masa depan. Oke, kelihatannya sudah standby. Ini kelihatannya tidak ada yang ini. Padahal saya ngomong, you can interrupt me anytime. Ya. Cuma kelihatannya tidak ada yang ini. Saya juga rasa kalau saudara tidak sungguh-sungguh menggali dari saya ngapain terus tambah capek lagi. Ya ada ya? Saya tutup dengan ini. Ya, pikirkan. Ya, saya nggak setuju dengan sekolah di level tinggi tanpa karya ilmiah. Jadi kalau ada orang belajar di univ tanpa skripsi, itu menurut saya ya, itu penghancuran nilai pendidikan tinggi. Meskipun saya tahu persis tidak mesti harus kata ilmiah itu, waduh, harus ditampilkan di jurnal seperti itu. Ya. Nah, oke. Saya ingin supaya semua dari saudara, kalau saudara tidak bisa menghindari bahwa skripsi ini harus sikapi dengan bijak. Jangan sampai punya mental negatif terhadap proses skripsi. Itu akan menghabiskan energi. Nanti kamu akan kesulitan nemu ya pemikiran yang lebih kreatif dan sebagainya. Itu kesulitan semua. Kenapa? Karena tubuhmu menolak. Gitu loh. Saudara pernah dengar cerita orang yang dikasih racun itu? Itu waktu dia ngomong, ini racun ini, aku tidak mau, tubuhku harus bisa membereskan racun. Racun itu kan merusak dia. Nah, saudara, saya ingatkan saudara, di dalam tubuh ini ada power. Saudara mau aktivasi untuk bisa mendukung, atau saudara justru ya mematikan. Nah, berarti saudara harus ubah mindsetmu terhadap skripsi. Itu adalah sesuatu yang aku harus jalani dengan ya sepenuh hati dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nanti saudara akan ya menikmati prosesnya. Saudara tahu nggak mengapa kalau saudara ada permainan yang itu ya katanya obon atau apa yang sambil saudara harus berbahasa-bahasa macam itu kan ya mengapa kalau saudara mau jalan? Karena saudara enjoy. Mengapa waktu skripsi saudara nggak enjoy? Nah, saya brief pesan penting dalam hidup. Sesuatu kalau saudara tidak bisa hindari, jalannya dengan enjoy. Ya, salah satu yang saya lakukan itu adalah waktu saya harus ngurus anak yang sakit. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya harus ya melakukan pekerjaan saya harus pelayanan. Tapi saya harus menyediakan waktu
yang mengurangi tidur, mengurangi istirahat saya untuk ngurus anak saya. Hari ini saya tidak merasa sesali. Ya, karena waktu sudah lewat. Ya, kita tinggal menyesali karena kita tidak melakukannya dengan benar. Atau kita bisa ngomong, ya, it is really completed. Well, saya ingin saudara waktu bikin skripsi itu, jalur kuali nggak masalah. Yang penting saudara bisa meyakini arti lifetime achievement itu. Ya. Dan saya percaya Tuhan pasti menyertai semua hal baik yang saudara lakukan dalam hidup saudara. Thank you, God bless you all. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Won. Terima kasih kepada Pak Ponco yang telah memberikan berbagai insight kepada kita semua. Semoga dari pemaparan tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih buat Cici Koko dalam mengerjakan skripsinya. Apalagi dari Dewa hingga detik ini, Cici Koko sudah belajar banyak dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Aku akan bantu recap dari Dewa hingga D3. Pada Dewa, kita telah belajar mengenai cara menentukan topik, cara mencari judul yang kredibel, serta cara mengutipnya dengan baik dan benar. Lalu pada D2, Cici Koko sudah belajar tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Dan pada hari ini, pada sesi Finish the Start, pada sesi kuantitatif bersama dengan Bu Gali, kita telah membedah setiap babnya, dan salah satu poin penting yang disampaikan oleh Bu Gali yaitu jangan hanya menjawab secara statistik, tapi berikan analisis, makna, dan implikasi. Berikutnya, pada sesi kualitatif bersama dengan Pak Ponco, ada 3 hal penting dalam penulisan, yaitu paradigma berpikir, esensi, lifetime, atau menjiwai. Benar banget, Ren. Gimana kalau sekarang kita mendengarkan tanggapan Cici Koko terhadap AMC 2025? Boleh banget sih, mungkin bisa langsung tunjuk aja dari. Oke, aku tunjuk ya. Halo, Po, boleh perkenalan diri? Halo, namaku Tadis Hidayah, panggil Sudi. Oke, halo Ko. Boleh kita mau mendengarkan tanggapan Koko mengenai ARC dari hari pertama hingga hari ketiga. Oke, karena di sini kan saya tertarik buat ikuti ARC karena baru ngambil niatkan juga. Ternyata banyak insight baru yang ternyata di kelas itu gak diajarkan. Jadi dari insight-insight ini banyak hal-hal yang bermutu untuk menambah wawasan kita. Jadi benar-benar learning dia di classroom. Oke, thank you Ko. Aku setuju banget sih katanya Ko setuju. Benar banget nih. Yang kita pelajari di ARC 2025 itu belum tentu bisa Cici Koko dapatkan di ruang kelas. Dan kami berharap semoga Cici Koko bisa mendapatkan insight lebih dari ARC dari Verify. Benar banget Ren. Tapi Ren, kita baru mendengarkan satu tanggapan saja. Kita belum mendengarkan semuanya. Oleh karena itu, sebentar lagi panitia akan membagikan link evaluasi di grup peserta. Cici Koko dapat mengisi link evaluasi selama 3 menit.